Toraja adalah destinasi impian bagi penggemar wisata alam dan budaya yang bisa dinikmati dalam satu perjalanan sekaligus. Ya, ini adalah perjalanan impian saya. Toraja yang kaya budaya dan kearifan lokalnya membuat setiap wisatawan mendambakan bisa merasakan menginjakan kaki di tanah ini. Tanahnya para raja. Toraja terletak di bagian utara Sulawesi Selatan. Letak geografisnya yang berada di ketinggian membuat Toraja amat subur dan dingin. Pagi itu saya bangun dengan sapaan awan dan kabut putih. Merasakan tinggal di rumah adat suku Toraja atau Tongkonan, kini bukan lagi hanya sebuah impian. Di daerah Batu Tumonga, Toraja Utara inilah wisatawan bisa merasakan hidup sebagai orang Toraja. Dengan sesapan kopi Toraja, suguhan pemandangan kota Rantepao, dan pematang sawah yang ditutupi kabut tipis bisa kita nikmati setiap pagi. Kedamaian yang dicari kebanyakan wisatawan. Tidak heran, tempat ini tak pernah sepi pengunjung. Nah, ini ada Albert Pasang, warga lokal Toraja ya, Bet ya? Tuh. Albert kesini baru pertama kali atau gimana? Baru pertama kali di sini, baru tahu udah berapa tahun di Toraja, tapi baru tahu ada pemandangan bagus kayak gini. Terus pendapatnya gimana, Bet? Bagus banget, cuman akses ke sini susah banget, bingung. Jalanannya sempit, rusak, harus lebih diperhatikan akses untuk ke pariwisata di sini. Jauh dari kesan mistis karena usia Tongkonan yang sudah diturunkan dari nenek moyang, saya justru terkesan dengan hebatnya ilmu teknik bangunan dan seni ukir orang-orang Toraja dulu. Keahlian ini selalu dipertahankan turun-temurun sebagai kebanggaan suku Toraja. Halo gadis, pagi. Pagi Kak Alan. Gimana pagi ini? Seneng banget semalam bisa tidur di Tongkonan, nyaman banget ya. Enak ya? Suka nggak? Suka banget. Gimana sih awalnya? Aku jadi penasaran. Ini kan Tongkonan keluarga ya? Ya. Terus kenapa dijadiin guest house dan membiarkan para tamu ini datang untuk menginap? Jadi memang sejak berdirinya usaha di sini, sejak pertama kami memang sudah konsepnya untuk rumah Toraja tradisional seperti itu. Karena di Toraja orang wisatawan akan lebih penasaran lagi rumah Toraja seperti apa sih isinya di dalam. Untuk Tongkonan yang pertama sejak berdiri usaha ya ini. Iya. Kelihatan sekali udah cukup tua. Untuk umur yang paling lama ini kurang lebih udah 100 tahun lebih. Wow. Iya. Oh ya, Garis, mau nyobain masakan Toraja nggak? Apa tuh? Papiong manuk. Papiong manuk. Iya. Udah, ayo ikut aja nanti kita cobain. Oke, baiklah. Oke. Saya diajak ke rumah Tongkonan Pasang Lambe, kampungnya keluarga Tonapa. Gadis, nah kenalin nih saudara-saudara saya yang mau bantuin bikin papiong. Lola, ini Datu. Anu gadis cuma Jakarta lah melara denggaraga papiong. Oh, Iya. Ada ya, Dek? Oh iya. Mbak, masakan papiong ini apa sih? Oh, papiong itu adalah masakan khas Toraja yang dimasak menggunakan bambu. Nah, isinya itu ada batang pisang, terus ada bawang merah, bawang putih, terus apa lagi, Kak? Ada jahe, ada serai, pakai ayam, pakai cabai, garam sama penyedap. Ini biasanya memang dimasaknya untuk acara-acara tertentu atau seperti apa ya? Biasanya sih buat acara rambutuka. Rambutuka itu syukuran, misalnya pesta pernikahan, terus syukuran rumah juga ya. Iya. Kebetulan nih kita lagi masak-masak buat acara saudara kita mau nikah besok. Oh gitu, wah pas banget ya. Ini lagi apa nih sekarang? Ini lagi motong-motong batang pisang. Oh oke, Ini aku nanti boleh ikut ya? Boleh, silakan. Boleh, asik, yeay. Membuat papiong sebetulnya cukup mudah. Hanya perlu mencampur semua bahan-bahan yang dibutuhkan. Selain papiong manuk atau ayam, isian papiong juga bisa diganti dengan jenis daging lain, seperti ikan, kerbau, atau babi. Nanti masuk biar berbumbu asik ya. Biar
kelihatan ya. Ini tinggal dibakar sih. Oh gitu. Oke. Mari kita bakar. Ayo. Oh itu. 2. Proses membakar bambu inilah yang membutuhkan waktu cukup lama, bisa hingga 1 jam lebih. Nah, proses memasak papyong disebut dengan makpyong. Jangan tertukar ya. Kan tidak ada isinya kan? Selamat makan. Nih, apa lagi? Marah. Rasa papyong manuk yang saya santap ternyata amat gurih. Sedapnya rempah-rempah menyatu dengan parutan kelapa dan ayam kampung. Senang sekali rasanya saya bisa merasakan kenikmatan masakan Toraja dengan kehangatan keluarga besar orang Toraja. Toraja terkenal sebagai suku yang amat menghormati dunia setelah kematian. Maka makam batu dan tebing di Toraja kini menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Tapi bicara Toraja, tak melulu soal wisata makam. Ada cara lain menikmati sisi-sisi keindahan di Toraja. Sekarang kita mau eksplorasi beberapa tempat di kawasan Batu Tomonga. Kita kemana nih Mas Alan? Kita ke Lempo, terus kita lanjut ke Buntu Lobo. Di bawah kita bisa lihat Kars yang bagus dengan pemandangan sawah yang luar biasa. Iya, terkenal sekali di sini memang adalah terasering sawah-sawah yang ada di bawah sana. Tadi pun kita sudah lihat bagaimana pemandangan dari atas. Sekarang kita mau langsung turun ke bawah ya. Iya. Let's go. Let's go. Oke. Wah, ini dia. Kami melewati sawah Lempo Tangdirerung. Eksotisme hijaunya pematang sawah memikat hati kami. Jangan heran dengan pemandangan indah ini. Mata pencaharian warga Toraja kebanyakan memang bertani. Sawah dengan sistem terasering ini kami temukan sepanjang perjalanan kami bersepeda dari Batu Tomonga hingga turun ke kota Rantepao. Eksotisme lain kami temukan dari suasana perkampungan suku Toraja. Semua terasa sederhana dan asri. Pemandangan mewah yang hanya bisa ditemukan di tanah ini. Keren banget view-nya. Keren banget. Ini apa nih, Batu Kars? Ini Batu Kars Buntu Lobo, Desa Balandong. Balandong. Iya. Sebenarnya ini sudah ramai orang tahu apa gimana? Masih sudah lama. Sebenarnya batu ini sudah lama, tapi orang baru kenal akhir-akhir ini. Oh. Iya, baru terkenal sekarang. Sejak sepeda ini, fasilitas sepeda ini ada gitu Iya, untuk karena mengelilingi banyak desa. yang always lewat sini. Wah, keren banget. Bersepeda mengelilingi desa-desa di Toraja memang cara berbeda untuk mengeksplorasi keindahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Lihat, Lihat batu yang itu nggak? Batu di atas batu itu. luar biasa. Batu di atas batu. Sudah di Toraja, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mencoba kopi Toraja. Di sini ada beragam macam kedai kopi, dari kedai kopi kekinian, kedai-kedai kopi di pasar, atau juga di pinggir jalan. Nah, saya mau mencoba satu kedai kopi yang hingga saat ini masih menggunakan teknik roasting tradisional. Bagaimana? Ikuti saya. Neng,
kedai kopi KA Sigura deng. 5.000? Oh ya, oke aku ikut ya. Dengan menggunakan sitor atau taksi motor, saya diantarkan Daeng ke warung kopi Toraja. Halo Pak, saya Gadis. Saya Sulaiman. Pak Sulaiman. Ya, Pak mau tanya-tanya kopi, mau beli juga buat oleh-oleh. boleh. Ini ada beberapa jenis kopi ya, Pak? Ini ada kopi Arabica Toraja, Oh. tapi saya pakai single estate menunjuk nama-nama desa, sekaligus mempromosikan kopi-kopi petani, kopi rakyat. Saya dengar-dengar itu di sini roastingnya terus juga penyeduhannya juga pakai tradisional ya? Betul. Jadi saya masih mempergunakan kearifan Lokal lokal Toraja. karena menurut saya itu yang terbagus dan pas dengan kopi Toraja. Rasanya berbeda nggak sih Pak dengan roasting-roasting pada umumnya? Saya penasaran nih. Ya, rasanya pasti jauh beda. Ya, Boleh coba? boleh. Kita coba aja ya. Ya, silakan. Cara tradisional masih melekat di kedai K dalam menyeduh kopi serta proses sangrai atau roasting. K yang berarti kopi dalam bahasa Toraja diperlakukan amat istimewa. Baunya harum. Enak banget. Gadis ini roasting tradisional. Alatnya dari gerabah, itu kearifan lokal Toraja. Kemudian dikombinasikan dengan teknologi modern. Itu pakai thermocouple untuk penentuan suhu yang pas dan bisa dikontrol. Ini inovasi sendiri. Ya, ini inovasi sendiri, dan gerabah itu dia memancarkan radioaktif yang natural sehingga rasa dan cita rasanya oke. Ya. Semua pengukurannya jelas, terukur dengan baik, hingga Dengan baik. rasanya pun rasanya pasti pasti, ya. pas. Coba lepas saja. Ya, digiling. Duduknya sampai Ya, cukup. cukup. Ya, ya. Nggak usah lama-lama. Ya. Ya, cukup. Kemudian kita tutup. Tunggu 2 menit. Oke. Ya. Oke, Om. Kopi buatan saya pun siap dicicipi. Nah, ini dia kopi buatan saya. Proses sangrai dan seduhan kopi yang masih tradisional membuat aroma kopi yang khas keluar dalam setiap sesapan. Enak dua-duanya. Itu kopi yang bagus. Ya. Pagi itu suara alunan musik Toraja mulai terdengar di pusat kota Rantepal. Masyarakat Toraja tengah bersiap untuk gelaran festival menutup akhir tahun. Tak mau kalah, saya pun ingin terlibat dalam festival Lovely Desember ini. 2, 3, 1. Halo semuanya. Maaf ya ganggu. Ini lagi latihan ya? Ya Kak, Tari apa ini? tarian Pagelo Tua. Pagelo Tua. Aku boleh ikut latihannya ya? Ya boleh. Bareng diajarin. Iya. Oke. Ayo. Bagi masyarakat Toraja, festival ini bukan hanya untuk berkumpul bersama di waktu Natal dan Tahun Baru, tapi juga menandai
kayanya ragam budaya yang dimiliki masyarakat Toraja hingga mendatangkan wisatawan yang tertarik untuk mengenalnya. Pariwisata itu merupakan suatu pilihan kebijakan yang kami yakini akan memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Lovely Desember ini itu telah mendatangkan berlipat-lipat kali ganda orang datang ke sini. Untuk tahun 2017 ini, itu dari 5 bulan yang lalu, hotel-hotel sudah penuh, di-booking orang, karena agenda Lovely Desember ini itu sudah mendunia. Dan karena itu semua orang ingin menyaksikan setiap variasi kegiatan yang kita sajikan, yang kita kreasikan dari tahun ke tahun. Saya pun tak tahan untuk bergabung dengan mereka yang tengah memperagakan ritual Mak Bugi. Salah satu ritual yang biasanya dilakukan dalam upacara peresmian rumah adat Tongkonan. Atau dalam bahasa Toraja disebut Mangrara Banua. Selain berbagai peragaan ritual, kontes kerbau juga menjadi perhatian masyarakat. Peran kerbau di dalam upacara adat berisi doa dan harapan. Apalagi kehadiran Tedong Saleko atau kerbau belang yang nilainya bisa hingga ratusan juta rupiah. Kini giliran tari Pagelutua. Saya menari bersama 200 penari lain. Ayunan kaki dan tangan menyatu dengan harmonisasi musik Toraja. Tarian Pagelutua awalnya digunakan oleh nenek moyang dalam menyambut para pahlawan yang pulang dari medan perang. Kini, tarian ini digunakan untuk penyambutan tamu besar. Tamu yang menonton diperkenankan memberi uang kepada penari sebagai persembahan rasa terima kasih. Hehehe, saya juga kebagian nih. Setelah menari, para gadis diberi sawer atau diberi uang untuk persembahan dan rasa terima kasih para penonton kepada para penari. Setelah menyelami budaya dan keseharian orang-orang Toraja, saya menyadari orang Toraja begitu bangga dengan kearifan lokal mereka. Dan tentu saja, Toraja selalu menjadi tuan rumah yang ramah bagi siapapun yang ingin mengenalnya. Masih mau digoyang? Di waktu-waktu seperti inilah warga Toraja yang merantau kembali ke kampung halaman untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga dan kerabat, menikmati kebersamaan yang penuh sukacita. Selamat Tahun Baru 2012. Semoga kita bisa menjaga kelestarian alam Indonesia dan juga kekayaan budaya Indonesia. Kita hitung bersama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.